Halo kawan-kawan pecinta catur, selamat datang kembali di channel Master Gelap. Di video ini saya akan menunjukkan bagaimana cara bermain Scandinavian Defense ya. Jadi pada pertandingan ini ada dua langkah brilian guys. Dua langkah brilian yang sangat luar biasa. Wow, gila banget. Bagaimana keseruannya? Langsung saja kita ke pertandingannya. Mari kita gaskan. E4 dimainkan, dijawab dengan D5, pion kali pion, saya makan pion di sini. Ya, ini masih teori ya. Hitam sikat pion, kemudian saya menjalankan kuda ke C3. Idenya untuk mengusir menteri ya, sekalian pengembangan kuda. Hitam menteri D8 ditarik ya, masih teori ya guys. Kemudian pion D3, idenya apa? Idenya untuk mengeluarkan gajah gelap guys ya. Kemudian hitam menjawab E6 untuk mengeluarkan gajahnya juga. Saya menjalankan gajah D2. Kemudian hitam gajah B4 untuk mengancam kuda. G3 untuk perkembangan gajah Fianchetto. Ya, saya pengen gajah putih saya itu berada di petak G2 ya. Untuk apa? Untuk mengancam pion B7. Karena saya yakin lawan saya mainnya rokade panjang ya. Itu feeling saya. Kemudian hitam kuda F6 dimainkan. Gajah G2 saya mainkan ya. Gajah Fianchetto. Kemudian hitam kuda C6 dimainkan. Saya A3 mengusir gajah. Gajah kali kuda. Gajah kali gajah. Kemudian hitam gajah D7 dimainkan. Ini dianggap langkah yang kurang akurat ya. Kuda F3 saya mainkan. Queen E7 dimainkan. Rokade, saya rokade pendek. Hitam mengikuti rokade panjang. Dan ini dianggap langkah yang kurang akurat ya. Karena serangan saya itu sudah mengarah ke sayap menteri ya, tapi dia malah rokade ke sayap menteri ya. Karena gajah saya atau gajah saya yang di Fianchetto ini sangat-sangat kuat sekali guys ya. Kemudian saya kuda D2, ide saya menyerang menggunakan kuda ya. Kemudian hitam raja B2, idenya apa? Idenya untuk melindungi pion yang ada di B7 ya, karena kalau rokade panjang itu kan pionnya itu yang ada di B7 kemudian yang ada di A7 ini kan sangat-sangat riskan sekali ya diserang. Kemudian saya kuda B3, hitam kuda D5, kemudian saya memainkan Queen F3. Apa ide saya di sini? Ide saya ini untuk shadowing pion yang ada di B7 ya. Apabila kudanya bergerak, maka saya akan langsung ancam mat dengan makan pion yang ada di B7 ya. Kemudian hitam kuda kali gajah ya. Yang disikat kawan ya. Gajah saya disikat. Saya pion kali kuda ya. Idenya untuk membuka file B ya, karena saya sengaja ya memberikan umpan ya. Gajah saya itu umpan untuk membuka file B biar terbuka gitu, biar serangan itu makin bagus ya dari sayap menteri. Kemudian hitam Queen D6. Saya benteng B1. Idenya apa? Untuk shadowing ya. Shadowing
raja hitam. Kemudian hitam memainkan F6. Dan ini dianggap langkah yang kurang akurat ya. Kalau kita perhatikan ya, di sini evaluasi bar itu sudah berpihak pada putih, guys. Kemudian ya, harusnya di sini langkah terbaik daripada hitam itu menukarkan queen ya. Karena apa? Karena queen saya yang ada di petak F3 ini sangat kuat sekali, kawan. Sangat kuat sekali ya, sangat powerful. Harusnya ditukarkan ya. Kalau saya lagi nyerang itu, hitam harusnya menukarkan bidaknya. Ya, tapi hitam lebih memilih F6. Kemudian saya melakukan langkah akrobatik yang sangat luar biasa atau langkah brilian menurut Stockfish, yaitu kuda A5. Boom! Langkah yang sangat powerful. Harusnya di sini hitam nggak boleh makan kuda ya. Ya sebenarnya posisi hitam di sini suksuang ya, serba salah, dimakan salah, dibuang salah, pokoknya serba salah ya. Dan hitam terperdaya. Sengaja saya kasih kuda ya. Sebenarnya ini bukan gratis ya. Ini sebenarnya pengorbanan, sacrifice the naik ya. Boom, sacrifice the naik. Boom, wow, luar biasa. Dan hitam kuda kali kuda ya. Di sini kalau kita perhatikan evaluasi barang itu sangat putih sekali ya, dan berpihak pada putih. Artinya di sini chance kemenangan putih hampir 99% ya. Dan pada posisi seperti ini saya menemukan langkah terbaik ya, yaitu benteng kali B7. Boom, ini juga langkah brilian, langkah yang sangat luar biasa. Wow, luar biasa guys. Dan tepat posisi seperti ini ya, dia sempat makan ini ya, kuda makan benteng. Harusnya nggak usah dimakan ya, sia-sia, ngapain dimakan ya kan. Ya, tapi sebenarnya ini suang ya, kemana coba ya, hitam kemana coba posisinya, kemana-mana juga sudah ini ya, sudah. Coba kalau misalnya dia rajanya ke ini mungkin ya, C8 ya, raja C8, maka akan ada ya, ini juga posisinya sangat sulit sekali ya kawan, sangat sulit sekali ya. Ya kemudian di sini ya, pada langkah realnya hitam sikat benteng ya, dan saya mengeksekusi ya, eksekusi terakhir yaitu queen kali B7. Boom, dan ini pun skakmat yang sangat membagongkan. Kalau misalnya kita flashback ke belakang, di mana kesalahan daripada hitam? Apa langkah kesalahan daripada hitam di sini? Ya, kalau kita lihat evaluasi barunya, yang di mana langkah kesalahan daripada hitam? Nah, ini langkah ini yang pertama, kesalahan daripada hitam ya. Kemudian ya, kalau kita perhatikan evaluasi barunya, ya, nah di sini queen juga ya salah. Kemudian dia melakukan rokade panjang. Itu kesalahan. It was an even game, but now you have the even take ya. Ini kesalahan karena serangan saya itu sudah berada di sayap menteri ya. Mohon maaf ya guys, saya nggak terlalu jago main catur, tapi saya sangat suka ya, hobi ya, dan saya sangat suka berbagi ya, sharing ya. Kemudian ya, waktu pertandingan saya melihat kayaknya ini lawan saya ini melakukan kesalahan ya, sehingga ada sacrifice ya, sacrifice the naik. Wow, luar biasa. Yep. Oke. Terima kasih sudah menyimak dan memahami video ini. Saya Master Glove. Salam satu papan, salam satu hobi. Bye bye.